Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pensiunanku yang saya hormati dari Sabang sampai Merauke, dari para sesepuh golongan I sampai IV, pensiunan PNS, TNI, Polri, juga para ibu-ibu janda pensiun dan bapak-bapak duda pensiun yang saya banggakan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat selalu, rezekinya lancar, barokah, dan makin berkah menjelang bulan suci yang tinggal menghitung hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bentar dulu. Ada yang mau saya tanya nih. Siapa di sini yang dalam beberapa minggu terakhir ini jantungnya sering deg-degan? Setiap buka HP, lihat grup WhatsApp, dengar tetangga ngobrol, pasti bahasnya itu-itu lagi. Soal kabar gembira yang katanya bakal menyapa rekening kita semua. Lagi ramai banget nih kabar yang bikin hati campur aduk. Antara percaya, antara ragu, tapi ujung-ujungnya berharap katanya. Ya katanya ya tanggal 5 Maret 2026 nanti gaji pensiunan kita bakal cair barengan sama rapel, sama kenaikan gaji. Bahkan yang bikin lebih heboh lagi, THR juga katanya langsung masuk rekening di hari yang sama. Wah, kalau benar ini sih, ini bukan cuma kabar biasa, ini namanya berkah bertubi-tubi, berkah yang bikin hati adem, apalagi momen lebaran makin dekat, kebutuhan makin banyak, cucu-cucu udah pada minta jajan, persiapan mudik juga butuh dana segar. Tapi pertanyaannya sekarang, ini beneran fakta atau cuman kabar angin musiman yang tiap tahun muncul, bikin harapan melambung tinggi dulu, ujung-ujungnya malah bikin kecewa? Jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu, balik lagi bareng kami di channel ini, channel yang selalu ngebahas info seputar ASN, info pensiunan, dan kabar penting lainnya yang relevan buat Bapak Ibu dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan yang serius dan panjang ini, izinkan kami menyapa dulu dengan hormat. Semoga Bapak, Ibu, para pejuang Purna Bakti dari golongan 1 sampai golongan 4, baik itu pensiunan PNS pusat, daerah, TNI, Polri, maupun para janda dan duda pensiun, semuanya dalam keadaan sehat lahir batin, dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan yang lagi panas-panasnya diperbincangkan. Jadi berdasarkan informasi yang beredar liar di media sosial, grup-grup WhatsApp, dan beberapa portal berita daring menjelang tanggal 5 Maret 2026 ini, disebut-sebut bahwa rapel kenaikan gaji terbaru, serta tunjangan hari raya atau THR untuk pensiunan dan janda duda akan dicairkan serentak pada tanggal tersebut. Artinya, ada yang bilang bahwa pada 5 Maret nanti bukan cuma gaji rutin bulanan yang masuk, tapi juga ada 2 tambahan istimewa, rapel dan THR. Wah, kalau begitu ini tentu kabar yang sangat-sangat menggembirakan ya Bapak Ibu. Kebayang dong, rekening tiba-tiba gendut dalam sekejap. Uang masuk 3 kali lipat. Bisa buat beli baju baru lebaran, buat sangu cucu, buat sedekah lebih banyak, buat traktir keluarga. Pokoknya indah banget kalau jadi kenyataan. Tapi seperti biasa kita di sini nggak mau langsung percaya mentah-mentah. Kita ini orang Indonesia Bapak Ibu. Kita harus pintar-pintar. Jangan sampai kita ini seperti puyang yang dikasih kabar burung, langsung suka, padahal sumbernya enggak jelas. Kita cek faktanya satu persatu, kita bedah dengan nalar sehat. Apakah benar tanggal 5 Maret 2026 besok, rapel dan kenaikan gaji plus THR khusus pensiunan akan dicairkan oleh pemerintah melalui PT Taspen, atau justru hanya gaji rutin saja seperti biasa? Stop dulu, sebentar. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu yang lagi nonton, silakan dijawab di kolom komentar ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kabar ini A. beneran, karena pemerintah pasti sayang sama pensiunan. B. hoax, karena kalau ada kenaikan biasanya ribet, nggak semudah itu. C. Nggak tahu, ikutin aja dulu, yang penting nonton video ini sampai habis. Tulis jawabannya di kolom komentar ya, A, B, atau C. Saya baca satu-satu nanti, ayo kita interaksi biar rame. Oke, lanjut. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung atau mungkin baru nemu channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara yang sangat sederhana tapi sangat berarti buat kami. Tekan tombol subscribe yang belum subscribe, kasih like kalau video ini bermanfaat, tulis komentar pertanyaan atau pendapat Bapak Ibu, dan yang paling penting, bagikan video ini ke teman-teman pensiunan lainnya, ke grup arisan, grup pengajian, grup keluarga, karena dengan berbagi kita selamatkan mereka dari kabar yang belum tentu benar. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya setiap ada info terbaru langsung muncul di layar HP Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan karena informasi seperti ini kadang cepat berubah dan kita harus selalu update.
Baik, sekarang kita bahas tuntas berdasarkan berita nasional yang dipublikasikan pada hari Kamis 5 Maret 2026. Di situ disebutkan tentang jadwal gaji pensiunan Maret 2026 dan estimasi THR secara lengkap. Jadi memang benar, memasuki awal Maret 2026 ini, momen Idul Fitri semakin dekat, udaranya udah mulai beda, suasana lebaran sudah mulai terasa di mana-mana. Dari mal, pasar tradisional, sampai iklan di TV, semuanya bernuansa lebaran. Kondisi ini secara otomatis membuat para pensiunan PNS, TNI, dan Polri tentu sangat menantikan kepastian pencairan gaji pensiun Maret 2026 serta kepastian soal THR. Karena biasanya menjelang lebaran itu kebutuhan meningkat drastis. Belanja kebutuhan pokok yang harganya cenderung naik, persiapan mudik ke kampung halaman yang ongkosnya mahal, bagi-bagi THR ke cucu dan keponakan dan lain sebagainya. Jadi wajar banget kalau Bapak Ibu sangat berharap ada kabar baik soal pencairan ini. Ini bukan masalah serakah, ini masalah kebutuhan. Dari informasi yang beredar tersebut disebutkan bahwa pemerintah melalui PT Taspen Persero memastikan pembayaran gaji pensiun bulan Maret tetap dilakukan sesuai jadwal yang sudah berjalan selama ini. Artinya apa? Artinya untuk gaji rutin bulanan tetap mengacu pada mekanisme yang biasa, tidak ada perubahan yang signifikan. Selama ini, Taspen menjadwalkan transfer dana pensiun setiap tanggal 1 tiap bulan. Namun karena yang kita bahas sekarang adalah tanggal 5 Maret 2026, maka perlu kita perhatikan dengan saksama kondisi kalendernya. Nah, ini penting banget Bapak Ibu, tanggal 5 Maret 2026 ini kebetulan bertepatan dengan hari libur nasional. Coba Bapak Ibu cek di kalender, ya, libur. Nah, ini yang sering bikin bingung. Kalau tanggal pembayaran jatuh di hari libur, maka biasanya pencairan bisa menyesuaikan kebijakan dari mitra bayar, baik itu bank, seperti BTN, BRI, BNI, Mandiri, ataupun kantor pos. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dana tetap masuk ke rekening secara otomatis walaupun hari libur, karena sistem perbankan sekarang sudah canggih, banyak yang sudah otomatis, tapi saldonya baru bisa diakses atau ditarik di hari kerja berikutnya. Kemungkinan kedua, transfer baru dilakukan di hari kerja sebelumnya atau sesudahnya tergantung kebijakan internal masing-masing bank. Karena itu, kami imbau Bapak Ibu untuk tetap tenang dan melakukan pengecekan secara berkala melalui ATM atau mobile banking di rekening yang sudah terdaftar di Taspen. Jangan panik dulu kalau pagi-pagi belum masuk. Cek lagi siang, cek lagi sore. Kadang sistem bank itu antri. Yang penting jangan langsung termakan berita miring yang bilang gaji ditunda atau gaji enggak cair. Kemudian yang tidak kalah penting dan ini sering luput dari perhatian, Bapak Ibu wajib memastikan sudah melakukan proses autentikasi. Apakah sudah? Coba ingat-ingat. Karena sesuai ketentuan terbaru dari PT Taspen, seluruh pensiunan wajib melakukan verifikasi data secara berkala melalui aplikasi Taspen Otentik atau bisa juga melalui mitra bayar, bank, atau kantor POS. Tujuannya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu masih hidup sebagai penerima manfaat dan data diri sesuai. Kalau autentikasi belum dilakukan, dana pensiun bisa saja tertunda atau bahkan diblokir sementara. Bayangkan, gaji yang sudah ditunggu-tunggu malah enggak bisa dicairkan gara-gara lupa autentikasi. Rugi banget kan? Jadi, jangan sampai gara-gara lupa autentikasi, gaji yang seharusnya cair jadi tertahan. Segera urus kalau belum. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana dengan THR 2026? Apakah benar cair bersamaan pada 5 Maret 2026? Untuk skema THR tahun 2026 ini, pemerintah diperkirakan masih akan mengacu pada pola dan regulasi tahun-tahun sebelumnya. Artinya, THR dibayarkan penuh setara dengan 1 kali uang pensiun bulanan yang diterima tanpa potongan apapun, kecuali untuk hutang atau kewajiban tertentu yang sah. Jadi kalau mengikuti pola tahun sebelumnya, besarannya sama dengan 1 kali gaji pensiun yang Bapak Ibu terima tiap bulan. Ngomong-ngomong soal besaran uang pensiun, ini penting dicatat. Besaran uang pensiun yang diterima saat ini masih merujuk pada peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan kenaikan sebesar 12% sejak 1 Januari 2024. Jadi, angka yang dipakai untuk menghitung gaji bulanan dan THR saat ini tetap menggunakan angka yang sudah naik 12% tersebut, bukan naik lagi ya. Namun, yang perlu digarisbawahi dan dicatat dalam-dalam, sampai dengan saat informasi ini dirilis dan diolah, belum ada pengumuman resmi yang mengikat dari pemerintah mengenai tanggal pasti pencairan THR.
Apakah benar akan cair tepat di tanggal 5 Maret 2026 bersamaan dengan gaji rutin, ataukah akan dicairkan di pertengahan Maret atau justru akhir Maret mendekati hari H Lebaran? Itu semua masih menunggu keputusan resmi pemerintah, biasanya melalui Kementerian Keuangan, dan disampaikan secara luas ke publik. Jadi, jangan terpaku pada tanggal 5 Maret untuk THR. Nah, sekarang kita bahas soal rapel dan kenaikan gaji yang juga ramai diperbincangkan. Ini yang paling sensitif. Banyak beredar kabar di media sosial berupa potongan berita atau narasi yang menyebutkan bahwa rapel kenaikan gaji pensiunan akan dibayarkan pada 5 Maret 2026. Bahkan ada yang bilang sudah turun perintah dari pucuk pimpinan tertinggi. Tapi berdasarkan keterangan resmi yang sempat dirilis oleh PT Taspen dan beberapa pejabat terkait, hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan peraturan terbaru yang mengatur tentang adanya kenaikan gaji pensiunan di luar PP 82 2024, apalagi soal pembayaran rapelnya. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita cerna sama-sama. Artinya skema gaji yang berlaku saat ini masih mengacu pada regulasi lama, yaitu PP nomor 8 tahun 2024 tadi. Belum ada regulasi baru yang setingkat peraturan pemerintah, PP, atau peraturan presiden, Perpres, yang menyatakan adanya kenaikan tambahan ataupun pembayaran rapel di tanggal 5 Maret 2026 ini. Pemerintah itu bekerja berdasarkan aturan, tidak bisa asal cair, apalagi menyangkut uang negara yang jumlahnya bisa puluhan triliun rupiah. Harus ada payung hukum yang jelas, harus ada perhitungan yang matang, dan harus ada persetujuan dari DPR melalui APBN. Taspen sendiri sebagai lembaga yang diberi amanah mengelola dana pensiun menyampaikan komitmennya dalam memberikan layanan dengan prinsip 5T. Ada yang hafal 5T itu apa saja? Coba tulis di komentar. Saya kasih tahu ya, 5T itu adalah tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Jadi, kalau memang di kemudian hari ada kebijakan baru dari pemerintah soal kenaikan gaji dan rapel, pasti akan diumumkan secara resmi melalui kanal-kanal resmi dan akan disalurkan sesuai mekanisme yang jelas dan terpercaya. Tidak mungkin diam-diam atau tiba-tiba cair tanpa pemberitahuan, jeda sejenak untuk bernalar. Coba kita pikirkan Bapak Ibu. Logikanya sederhana. Kalau memang ada kenaikan gaji, pasti pemerintah akan mengumumkannya dengan bangga. Itu adalah kabar baik, prestasi yang akan disebarluaskan ke seluruh negeri. Bukan malah jadi kabar burung yang beredar di grup WA. Jadi mari kita gunakan akal sehat kita. Jadi kesimpulan sementara kita. Untuk gaji rutin bulan Maret, insya Allah cair. Jadwalnya menyesuaikan hari libur tanggal 5 Maret. Bisa maju atau mundur sedikit tergantung kebijakan bank. Yang penting pastikan autentikasi sudah dilakukan. Untuk THR dipastikan ada dan akan cair. Tapi tanggal pastinya, apakah 5 Maret atau nanti di pertengahan Maret masih belum diumumkan secara resmi. Kita tunggu saja pengumuman dari pemerintah untuk rapel dan kenaikan gaji tambahan. Sampai saat ini, statusnya masih wacana dan harapan. Belum ada regulasi resmi yang mengatur. Kabar yang menyebutkan cair 5 Maret 2026 adalah tidak benar atau belum terkonfirmasi. Jangan mudah percaya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua harus bijak menyikapi informasi yang beredar. Jangan langsung percaya, jangan langsung share, apalagi sampai berdebat dengan tetangga hanya karena beda informasi. Kita tunggu saja informasi resmi berikutnya dari pemerintah atau dari PT Taspen. Ingat, sumber resmi itu biasanya website resmi, konferensi pers, atau akun media sosial yang sudah terverifikasi, centang biru. Demikian informasi singkat yang bisa kami sampaikan terkait pembayaran gaji pensiunan dan proyeksi THR per 5 Maret 2026. Semoga penjelasan ini bisa menjawab rasa penasaran Bapak Ibu semuanya dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai bagian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tunggu dulu, jangan kemana-mana. Woi Bapak Ibu, jangan langsung cabut. Dengerin ini sampai habis, serius, jangan di-skip. Karena yang mau saya bagiin ini bukan gosip warung kopi, bukan juga kabar burung yang besoknya hilang sendiri. Ini adalah analisis mendalam, rangkuman dari berbagai sumber yang akan membuat Bapak Ibu paham betul duduk perkaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pensiunanku yang gua banggakan dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya Bapak, Ibu, dan para sesepuh semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan prima, umur panjang, penuh berkah, dan rezeki yang melimpah ruah.
Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Terima kasih banget buat kesetiaan Bapak dan Ibu yang selalu setia menemani setiap video yang kami buat. Doa terbaik selalu kita panjatkan untuk para pensiunan Indonesia. Tunggu dulu. Sebelum masuk inti yang lebih dalam, saya mau angkat tangan dulu. Siapa di sini yang beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan terakhir ini hatinya terus bertanya-tanya dalam diam? Kapan sih kejelasan soal gaji pensiunan? Benarkah ada rencana kenaikan gaji yang baru? Bagaimana dengan rapel yang sempat dijanjikan itu? Saya yakin hampir semua yang nonton video ini ngerasain hal yang sama. Deg-degan, penasaran, antara mau percaya sama kabar baik tapi takut kecewa di kemudian hari. Wajar Bapak Ibu, itu manusiawi, apalagi kita ini sudah tidak bekerja mengandalkan uang pensiun yang masuk tiap bulan. Setiap rupiah sangat berarti, setiap kabar tentang uang pasti menggetarkan hati. Jadi sebelum Bapak Ibu mulai scroll, mencari video lain atau sibuk dengan urusan rumah tangga, saya sarankan siapin dulu secangkir teh hangat atau kopi tubruk kesukaan. Ambil camilan sedikit, duduk yang enak, sandarkan punggung, rileks, dan fokus sedikit. Karena info yang mau saya sampaikan ini panjang, detail, tapi beneran penting. Ini bukan kabar ecek-ecek, ini adalah usaha kita bersama untuk mencari kebenaran di tengah banjir informasi. Dengar ya Bapak Ibu, ada informasi yang cukup kuat beredar, bahkan sudah dimuat di beberapa media online terpercaya, bahwa katanya ada perintah langsung dari pucuk pimpinan tertinggi negara kita, Bapak Prabowo Subianto, supaya skema rapel dan kenaikan gaji pensiunan dimasukkan dan dialokasikan dalam APBN 2026. Beritanya beredar dan dipublikasikan beberapa media pada akhir Februari 2026. Ada kabar yang bilang ini jadi awal babak baru, secercah harapan baru buat para purna bakti. Radar Tulungagung dan beberapa media lain memberitakannya. Ini bukan main-main, ini sinyal dari atas. Tapi sabar dulu Bapak Ibu, jangan keburu suka. Setelah berita itu muncul dan viral, lembaga terkait juga ngasih klarifikasi penting. PT Taspen, Persero, dan beberapa pihak teknis lainnya menegaskan bahwa, dan ini penting dicatat, sampai dengan saat tertentu, pemerintah belum menerbitkan peraturan final soal kenaikan atau pencairan rapel. Jadi prosesnya masih butuh langkah-langkah administratif yang panjang dan verifikasi data yang akurat. Jadi di satu sisi ada sinyal kebijakan yang positif, ada lampu hijau dari pimpinan. Di sisi lain ada proses birokrasi dan administrasi yang harus dilalui biar semua aman, sesuai aturan dan tepat sasaran. Tidak ada yang salah dengan proses ini. Justru ini yang membuat negara kita kuat. Oke, sekarang mari kita tarik napas sejenak, ambil napas dalam-dalam, hembuskan. Di video ini, semua bakal kita kupas tuntas dari akar rumput sampai ke pucuk daun. Kenapa sih kok bisa muncul isu ini? Siapa saja yang berhak? Mekanismenya bagaimana? Kira-kira berapa nominal yang akan diterima? Kapan kemungkinan paling realistis cair, sampai dengan langkah-langkah bijak yang harus Bapak Ibu lakukan supaya enggak ketinggalan info atau malah jadi korban info palsu. Kita obrolin santai tapi detail, dari hati ke hati. Dulu, sering kan kita dengar janji-janji manis waktu kampanye. Sekarang bedanya, pemimpin sejati itu membuktikan janjinya jadi aksi nyata. Dan yang lagi ramai sekarang adalah indikasi dari upaya nyata itu, yaitu adanya arahan dari pucuk pimpinan supaya pihak-pihak terkait segera mengatur teknisnya. Itu sudah lebih dari sekadar janji, itu sudah masuk tahap eksekusi. Tapi ingat Bapak Ibu, lampu hijau kebijakan itu baru awal dari sebuah perjalanan panjang. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Jangan bayangkan seperti lampu hijau di traffic light, langsung tancap gas. Ini lebih seperti lampu hijau untuk memulai rapat, untuk mulai menghitung, untuk mulai menyusun aturan. Sekarang, saya jelasin dulu secara sederhana, apa sih sebenarnya rapel itu. Banyak yang mengira rapel itu adalah bonus dadakan dari pemerintah, hadiah, atau bahkan dana hibah, padahal enggak gitu caranya. Bayangin begini, Bapak Ibu punya usaha kecil-kecilan, misalnya jualan gorengan atau nasi bungkus. Dari tanggal 1 Januari, Bapak Ibu memutuskan untuk menaikkan harga jual karena harga minyak dan beras naik. Tapi karena sibuk atau mungkin lupa, kenaikan harga itu baru benar-benar diterapkan ke pelanggan mulai tanggal 1 Februari. Jadi selama sebulan penuh di bulan Januari, seharusnya Bapak Ibu dapat untung lebih dengan harga baru, tapi kenyataannya Bapak Ibu masih jual dengan harga lama.
Selisih keuntungan yang belum didapatkan selama bulan Januari itulah yang disebut rapel. Logika yang sama persis berlaku buat pensiunan. Kalau pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji ASN aktif di suatu waktu, misalnya per 1 Januari 2025, maka dasar perhitungan pensiun yang berbasis pada gaji pokok terakhir ikut berubah. Nah, karena proses administrasi negara itu rumit, seringkali ada jeda waktu antara ditetapkannya kenaikan dengan pelaksanaan pembayaran. Dalam masa jeda itu, para pensiunan mungkin sudah dibayar dengan komponen gaji yang lama. Selisih dari periode transisi, dari tanggal berlaku kenaikan sampai dengan tanggal mulai dibayarkan, itulah yang akan dibayar sebagai rapel di kemudian hari. Jadi rapel bukan uang baru dari langit, melainkan hak yang tertunda yang baru bisa dibayarkan setelah semua proses administrasi dan perhitungan selesai dilakukan. Paham ya Bapak Ibu? Lalu pertanyaan besarnya, kenapa kalau udah ada perintah Presiden kok nggak langsung cair besok atau lusa? Kenapa harus lama? Ini pertanyaan paling sering muncul dan paling bikin gregetan. Jawabannya sederhana tapi konsekuensinya besar. Negara kita itu gede, bukan cuma keluarga kecil yang isinya bapak, ibu, dan 2 anak, tapi rumah tangga raksasa dengan 280 juta jiwa lebih, dengan jutaan pensiunan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Mengelola keuangan negara itu butuh kehati-hatian super ekstra, butuh aturan main yang baku, dan butuh akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Kalau gegabah, bisa kacau balau. Uang bisa salah sasaran, bisa kurang, bisa lebih, atau bahkan bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Mari kita bedah satu-satu dengan sabar tahapan yang harus dilalui sebuah kebijakan rapel, biar Bapak Ibu paham bahwa ini bukan soal lambat atau lemot, tapi ini soal kepastian dan keakuratan. Ini biar kita tidak mudah marah-marah dan tetap tenang. Pertama, lampu hijau dari pimpinan, ini yang sudah terjadi. Perintah Presiden atau arahan Presiden itu ibarat lampu hijau atau starter. Tanpa itu, kementerian dan lembaga di bawahnya enggak berani bergerak besar. Ini adalah fondasi politik dan kebijakan. Kedua, rapat koordinasi dan penyusunan regulasi. Setelah dapat lampu hijau, barulah kementerian lembaga terkait bergerak. Yang terlibat banyak antara lain Kementerian Keuangan yang megang duit, Kementerian Pan-RB yang ngatur kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara BKN yang punya data induk pegawai, dan tentu saja PT Taspen yang akan menyalurkan. Mereka harus ngadain rapat intensif, mungkin bolak-balik Jakarta Bogor untuk menghitung kebutuhan anggaran. Ini bukan angka main-main Bapak Ibu. Berapa total dana yang dibutuhkan? Berapa jumlah pasti penerima pensiunan pusat, daerah, TNI, Polri, Janda, Duda, penerima pensiun terusan, anak yatim piatu dalam kondisi tertentu. Semuanya harus dihitung detail, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Ketiga, penyusunan payung hukum. Biar uang negara keluar dengan sah, harus ada payung hukumnya. Biasanya pemerintah bakal membuat peraturan pemerintah, PP atau peraturan presiden, perpres, sebagai dasar legal pencairan dana. Ini penting supaya tidak melanggar aturan fiskal dan bisa diaudit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tanpa payung hukum ini, dana sekecil apapun tidak bisa dicairkan. Keempat, sinkronisasi data. Ini tahap paling krusial dan paling makan waktu. BKN punya data pensiunan secara nasional. Taspen punya data penerima manfaat yang ada di rekening mereka. Kementerian Keuangan punya data alokasi anggaran. Ketiga data besar ini harus disinkronkan dan dicocokkan satu persatu. Namanya data manusia, pasti ada perbedaan. Ada pensiunan yang baru saja meninggal dunia, ada yang pindah alamat, ada yang ganti nomor rekening, ada yang statusnya berubah dari duda jadi punya tanggungan baru. Semuanya harus diverifikasi ulang supaya enggak ada salah transfer atau malah ada yang berhak tapi tidak kebagian. Kelima, penyisipan dalam APBN 2026. Ini penting banget. Kenapa kok harus masuk APBN 2026? Karena APBN itu adalah rencana keuangan tahunan negara yang disusun jauh-jauh hari dan sudah disetujui DPR. Revisi APBN di tengah jalan itu tidak mudah dan bisa mengganggu stabilitas fiskal. Dengan memasukkan skema rapel ke dalam APBN 2026, pemerintah secara resmi menyiapkan kantong khusus untuk membayar hak pensiunan. Artinya ada jaminan kepastian fiskal. Dananya sudah dialokasikan, tidak bisa dipakai untuk yang lain. Keenam, persiapan teknis oleh PT Taspen. Setelah regulasi dan alokasi anggaran aman, barulah PT Taspen memegang bola panas. Tim IT Taspen akan bekerja keras membuat sistem khusus untuk menghitung rapel per individu. Hitungannya berdasarkan pangkat terakhir, masa kerja, tunjangan keluarga, dan periode selisih yang harus dibayar.
Mereka akan melakukan simulasi dan uji coba berkali-kali agar hitungannya akurat dan tidak ada kesalahan. Karena kesalahan sekecil apapun, misalnya kurang Rp1.000, bisa fatal dan menyebabkan protokomplain di mana-mana. Ketujuh, tahap pencairan. Setelah data valid dan perhitungan dinyatakan rampung, barulah PT Taspen mentransfer dana rapel ke rekening masing-masing pensiunan. Biasanya pencairan rapel dilakukan terpisah dari gaji bulanan, tujuannya agar mudah dilacak dan dikenali oleh para pensiunan. Jadi jangan heran kalau nanti transfer rapel datangnya beda hari dengan transfer gaji bulanan. Itu normal dan memang sengaja dirancang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah melihat 7 tahapan ini, apakah masih berpikir bahwa rapel bisa cair dalam waktu singkat seperti membalikkan telapak tangan? Semoga kita semua jadi lebih paham dan bersabar. Oke, sekarang pertanyaan penting berikutnya. Siapa saja sih yang berhak menerima rapel ini? Apakah semua pensiunan? Berdasarkan arahan yang ramai diberitakan dan mekanisme yang umum berlaku selama ini, rapel ini diperuntukkan bagi seluruh penerima pensiun yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh PT Taspen Persero. Secara lebih spesifik, mereka adalah pensiunan ASN, baik PNS pusat maupun PNS daerah, pensiunan TNI dan Polri, pensiunan pejabat negara seperti mantan menteri, duta besar, hakim agung, desene telepoam, janda atau duda dari pensiunan yang masih menerima pensiun, penerima pensiun terusan seperti anak yatim piatu dalam kondisi tertentu. Intinya, cakupannya sangat luas. Pemerintah kelihatannya berusaha untuk tidak meninggalkan satu kelompok pun yang berhak menerima. Ini adalah bentuk penghargaan negara kepada para purna baktinya. Sekarang, mari kita bahas soal yang paling bikin penasaran, soal nominal rapel. Berapa kira-kira yang akan masuk ke rekening? Bapak Ibu, saya harus ingatkan, jangan sekali-kali membanding-bandingkan nominal rapel dengan tetangga atau saudara, karena besaran rapel itu berbeda-beda untuk setiap orang, sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Golongan pangkat terakhir, semakin tinggi golongan atau pangkat terakhir ketika pensiun, maka gaji pokok terakhirnya juga semakin besar. Akibatnya, selisih atau rapelnya juga akan lebih besar. Pensiunan golongan anti jelas akan berbeda dengan golongan I. Masa kerja mempengaruhi persentase pensiun pokok yang diterima. Semakin lama masa kerja, biasanya persentasenya semakin tinggi.